Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Keluarga besar SMK Palapa dan para pemirsa Rasulullah, alhamdulillah kita sudah pada hari-hari akhir bulan Ramadan tahun ini. Sudah banyak yang kita rasakan. Alhamdulillah banyak kenikmatan yang sudah kita peroleh. Alhamdulillah kita sudah berada pada akhir bulan Ramadan tahun ini dan sudah lebih 20 hari kita laksanakan puasa Ramadan. Berarti kita sudah berada pada etapa ketiga, yaitu ngedkun minanar. Mudah-mudahan betul Gusti Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Puasa kita pada berkualitas, doa kita dikabulkan, dan tolong doa kita, karena doanya orang puasa itu tidak ditolak, tolong doakan. Selain kita nyuwun apa saja, tapi juga nyuwun agar kita segera dibebaskan dari COVID-19 ini, sehingga silaturahim kita bisa dulu lagi. Kita sholat jamaah bisa jejer lagi, kita bisa salaman lagi. Oleh karena sekali lagi kita hendaknya doa itu jangan sembrono ya. Klaster yang terjadi, bahkan ini baru-baru ini ada klaster tareh di Banyumas, di mana banyak diantaranya yang terkena. Kita sebelumnya sudah melihat India, tiap 4 menit ada yang meninggal 1 orang. Oleh ini karena apa? Karena kita kurang hati-hati. Oleh itu monggo kita teruskan ini, kita hati-hati dan yun insyaallah agar kita bisa segera dibebaskan dari COVID-19 ini. Insyaallah. Jamaah Rasulullah, di antara malam Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Siapa tahu tinggal berapa hari ini itu justru akan kita peroleh. Usahakan agar kita benar-benar memperoleh dalam tertentu. Isi dengan amalan sholat kita, sholat malam, baca Quran, sedekah, macam-macam. Sebab itu seperti kita baca di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya kita Rasulullah, dan ini tahu kan kita betapa beliau sederhananya sekali Rasulullah. Rasulullah itu pernah suatu ketika minta sarapan pada Bu Aisyah. Bu Aisyah mengatakan tidak ada apa-apa. Rasulullah, ya sudah, kalau begitu saya tak puasa saja. Loh. Pernah suatu saat perutnya diganjel karena tidak ada yang berdahar. Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, Aisyah bersama sahabat makan agak enak dikit, makan di piring lebih bagus. Aisyah tidak jadi makan tapi malah nangis. Nangisnya kenapa? Karena selama Rasulullah tidak pernah mereka makan seenak itu, tidak pernah makan dengan piring sebagus itu. Nah, sangat sederhana. Rasulullah yang sederhana sekali ini, yaitu mohon Allah, ya Allah, umatku saja Allah, umatku ya Allah, umatku, berikan mereka keringanan, berikan mereka kenikmatan, berikan segala macam keringanan dari siksa neraka. Itu Rasulullah itu. Sehingga kepada beliau yang amat sederhana ini, suatu saat pernah Jibril atas perintah Allah saja itu matur Rasulullah, ya Rasulullah, mbok nyuwun. Ya apa? Itu loh gunung Uhud jadi emas, kalau ya sudah jadi emas betul. Rasul tidak, umatku saja. Nah, Rasulullah begitu berhikmat ini sehingga kepada kita diberikan 1 malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Dulu kata Rasulullah, ada seorang Bani Israel
yang selama 1000 bulan terus menerus berjuang insya Allah. Para sahabat mendengar ini ya untuk Mary kan. Waduh, itu orang usianya bisa 1000 bulan ibadah terus ya terus. Nah kalau kita usia belum tentu sampai 1000 bulan, mana mungkin kita bisa ibadah seperti itu. Nah, sahabat Rasulullah yang di kita ini, itu umur kita kan relatif tidak sepanjang zamannya Nabi Musa dulu. Kita relatif juga tidak sekuat fisiknya dalam dulu lagi. Oleh karena itu Rasulullah ketika nyuruh umat Gusti Allah mari kita, baik aku beri ke Muhammad 1 malam saja, nilainya sama dengan lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, kita sudah berada di akhir penantian kita, yaitu bulan Ramadan ini berakhir lagi, sudah akan berakhir. Jangan dilewatkan. Mohon doa Allah, isi malam kapan saja, jadi jangan ditunggu. Wah nanti kok tanggal ganjil, jangan-jangan turunnya tidak jalan ganjil. Nanti isi saja supaya malam kita sejak ini sampai dengan akhir nanti kita isi saja. Insya Allah kita akan boleh. Apa yang kita boleh? Kalau kita membaca malam itu Al-Quran 10 ayat, maka itu kita baca selama 1000 bulan lebih. Kalau malam itu kita ngisi sedekah 1000 rupiah atau 5.000 rupiah, kita ngisi terus selama 1000 bulan. Kalau malam itu kita sholat tahajud berapa rakaat lah, maka seperti kita lakukan terus selama 1000 bulan. Kalau itu kita memberikan ke orang lain, membangunkan sahur orang lain, tentu akan bernilai lebih dari 1000 bulan, masya Allah. Itu umat Muhammad. Oleh karena itu kita syukur, kita berterima kasih pada Gusti Allah dan kita kepada Kanjeng Nabi Rasulullah yang telah sangat memperhatikan umatnya, sehingga kita oleh Allah berikan malam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, buktinya apa? Nah, kalau kita ini Lailatul Qadar, itu kita pasti nanti sudah cuti lebih bagus. Wah, ini ibaratnya itu rabuk yang bagus, siraman yang bagus, hati kita ini tanah yang bagus. Tanah yang bagus, dikasih tanaman bagus, disirami bagus, dirabuk yang bagus, ya insya Allah. Sehingga keluarnya nanti juga tanaman yang bagus, buahnya buah yang bagus dan banyak. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita yang sudah berlatih selama hampir 1 bulan ini, kita teruskan sampai dengan akhir Ramadan. Kita sudah dilatih untuk sabar, sejak imsak sampai maghrib. Kita sabar menunggu dan maghrib baru kita berbuka. Kita sudah disiplin, meskipun tidak ada orang melihat, tetapi kita tetap melaksanakan puasa sesuai dengan aturannya ada. Oleh karena itu kita mari teruskan ini, sehingga kalau kita bisa tertib, maka di antara puasa yang kita perlu ini adalah kita menjadi sehat. Sumu tasifu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sehat menurut PBB WHO ada 3. Sehat fisik, ya karena kalau kita sudah melakukan puasa itu kan melebihi dari diet. Berbagai macam sakit itu pengobatannya dengan cara diet. Nah kita mbahnya diet itu puasa, insya Allah bisa sehat. Yang kedua kata PBB, kalau dia mentalitas sehat, mari kita jadikan puasa ini sebagai bulan latihan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin, kemudian menjadi orang yang jujur. Kita akan jujur. Ada pertanyaan dari seorang gembala. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama Abdullah bin Dinar melakukan perjalanan inkognito. Di tengah perjalanan beliau menyaksikan kambing yang sangat banyak. Kemudian belum mentari penggembalanya, beliau akan ngetes kejujuran penggembala ini. Penggembala ditemukan, kemudian si Sayyidina berkata kepada penggembala, "Nang, kalau kambingnya saya beli 1 gimana?" Ya, karena anak itu pasti anak gembalanya dipanggil, "Nang, bagaimana kalau saya beli 1?" Anak penggembala ini mengatakan, "Loh, ini bukan punya saya. Punya siapa? Punya tuan saya. Ya kan kalau saya beli 1 kan nggak apa-apa." Anak ini lantas menteleng. Umar bin Khattab dipentelengi gitu sambil mengatakan, "Fa'ainallah." Loh, lah Gusti Allah di mana? Kalau Anda katakan ini bos saya tidak ngerti, lah Gusti Allah di mana?
oleh kan. Kemudian Sayyidina Umar nangis karena ada kejujuran seperti ini. Akhirnya, Nang, aku bawa ke bosmu. Tapi bosnya, maka anak tadi dibebaskan oleh Umar, menjadi anak bebas. Dan Umar mengatakan, kamu bebas karena perkataanmu aina Allah, dan kamu nanti di akhirat juga bebas dari siksa neraka karena pertanyaanmu aina Allah, artinya kejujuran. Nah, mari puasa yang kita peroleh, kalau kita betul dapat Lailatul Qadar, pasti menjadi orang yang jujur. Sekarang kan lagi ini apa namanya viral berita tentang tidak jujurnya orang, ya macam-macam. Kita nge-share dengan jempol kita ini, dengan jadi kita ini, sesuatu kita jadi jujur. Ini nek tak share berakibat tidak bagus. Ini kalau saya viral kan akhirnya merusak persahabatan. Kita nekat. Nah itu berarti kita tidak jujur, itu kita tidak bagus. Oleh karena itu mari kita insya Allah agar kita sampai akhir Ramadan ini berpuasa dengan baik dan kita betul-betul kembali pada fitrah kita. Idul Fitri kembali pada fitrah kita, yaitu kita ini orang yang siap soal berdosa Allah, dan kita ini bebas dari segala dosa kita. Fitri, bebas dari dosa kita seperti kita dulu lahir dari keluarga ibu kita bersama. Nah, bila para keluarga besar SMA Kapal 4 dan para pemirsa yang hormati, saya kira itulah isian kita sebagai nuzul Quran, peringatan kita tahun ini terhadap turunnya aturan yang petunjuk pada kita ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat membentuk, sehingga seterusnya kita menjadi orang yang muttaqin, yaitu orang yang takwa. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.